A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semuanya diberi kesehatan, diberi kenikmatan iman sehingga bisa melaksanakan salat maghrib jamaah, melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah SWT kepada kita semua. Ya Rabbal alamin. Malam ini kita akan ngaji surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara mulai ayat 192. Surat ke-26. Surat Asy-Syu'ara. Bab tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat 192, surat ke-26. Kenapa saya ingin membahas ini sambil membuka halaman? Ternyata di akhir-akhir saat ini ada sekelompok orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Rasulullah. Pemahaman ini sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Oleh itu saya ingin membahas khusus supaya kita yang ada khususnya di Komplek BBA tidak tergerus keimanan kita, akidah kita tidak terbawa arus kesesatan, walaupun orang yang menyampaikan ini sebetulnya adalah seorang profesor, memiliki pesantren yang luasnya 12 hektar. Saya sebut saja namanya pesantren Al-Zaitun. Beliau mengatakan Al-Quran itu adalah bukan wahyu Allah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Beliau mengatakan ini adalah ucapan Nabi Muhammad. Kalau ada seseorang yang sudah mengatakan demikian, maka seluruh ulama sepakat bahwa orang ini sesat. Tidak ada ampun, karena dari dulu sampai sekarang tidak ada satu ulama pun yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Semuanya sepakat, tidak ada ulama, ya walaupun dalam Islam itu perbedaan pemahaman, tapi dalam hal bab Al-Quran semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Oleh karena itu kita perdalam dalilnya supaya kita tidak ragu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Halaman 375 kalau halamannya sama. Asy-Syu'ara, para penyair. Kapan akunya? Ayat 192 surat Asy-Syu'ara. Ayat kedua, surat ke-26 ayat 192. Wa innahu. Kehendaknya orang baca, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi juburil awwalin. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Walau nazzalnahu ala ba'dil aljamin. Faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal 'alim. Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Apa bi'adzabina yasta'jilun. Afara'aita in matta'nahum sinin. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dzikra wa ma kunna zalimin. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum anis sam'i lama'zulun.
فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca menjadi pahala bagi kita semua sebagaimana janji Allah melalui Rasulnya. Kita akan kaji terjemah maknanya, terjemah latfiahnya dari mulai ayat 192. Wa innahu, wa dan innahu, sesungguhnya. Hu di sini menunjukkan kepada Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu la tanzilu, benar-benar diturunkan, tanzil, diturunkan. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Dalil ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan kalam Rasulullah, bukan kalam Muhammad, tetapi Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Al-Quran ini diturunkan dari Rabb, Tuhan pencipta alam, semesta alam ini. Jadi kita semua tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ada keraguan dalam sedikit pun dalam hati kita bahwa Al-Quran ini adalah bukan wahyu Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Nazala bihirhu, turun dengannya melalui malaikat Jibril al-Amin yang terpercaya. Jadi al-Amin teh hatosna yang terpercaya. Ala qalbika, ke dalam hatimu, ke dalam hati Nabi Muhammad, litakuna, agar kamu menjadi minal mundirin, termasuk orang-orang yang memberi peringatan kepada seluruh manusia. Jadi sekali lagi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilisani, dengan bahasa Arabi, bahasa Arab, mubin, yang nyata. Jadi Al-Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Mengapa disampaikan dalam bahasa Arab? Itu bahasa Sunda. Sebab Nabi Muhammad orang Arab. Tidak mungkin Nabi Muhammad orang Arab, diturunkan ku Jibril dengan bahasa Sunda. Tidak mungkin. Jadi sengaja Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril ke Nabi Muhammad dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Wa innahu, dan sungguh Al-Quran lafi zuburil awalin, dan sungguh ia Al-Quran ini benar-benar kitab awalin, yang terdahulu. Dijamin oleh Allah Al-Quran tidak akan ada yang bisa merubahnya. Awalam, dan apakah tidak yakun, ada lahum bagi mereka ayatan, bukti ayya'lamahu, bahwa mengetahuinya ulama'u, para ulama Bani Israel, yaitu ulama Bani Israel. Nah, jadi Al-Quran ini sudah diketahui oleh para ulama Bani Israel melalui kitab-kitabnya. Jadi bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi sudah ada tercatat di dalam kitab-kitabnya para ulama Bani Israel. Nah, siapa saja ulama Bani Israel? Ada salah satu ulama, sebagai contoh saja, namanya Abdullah bin Salam. Ini ada sebuah hadis supaya kita paham. Ada seorang ulama Bani Israel namanya Abdullah bin Salam. Beliau ini adalah seorang yang kafir,
tidak percaya, tetapi begitu mendengar ucapan Nabi Muhammad, beliau langsung taslim. Hadisnya begini, Abdullah bin Salam ini menyatakan diri menjadi muslim tak kala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Beliau berkisah, tak kala Rasulullah SAW tiba di Madinah, manusia berjalan, jadi mengerubuti Rasulullah, menemui beliau dan saya termasuk di antara mereka. Setelah saya mengamati Rasulullah SAW, saya langsung mengetahui melalui sinar wajahnya yang menunjukkan beliau bukan seorang pendusta, bukan seorang al-kazab, tapi seorang yang jujur. Ucapan pertama kali yang aku dengar langsung dari lisan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan, Ya ayuhan nas, absus salam, wa'atimus ta'am, wasilul arham, wasallu bilail wan nasi niyamun tadkhulul jannah bisalam. Jadi Abdullah bin Salam ini kalimat yang didengar oleh beliau dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ya Yuhannas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkanlah salam, wa'at imul ta'am, dan berikanlah sedekah makanan. Nah, ini dalil tentang sedekah makanan. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bilail, dan salatlah di malam hari tak kala manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya pertama, tebarkan salam kepada manusia, sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi jangan sampai terputus. Kemudian salat di malam hari dan kemudian sedekah makanan. Salat di malam hari itu namanya tahajudnya, qiyamul lail. Qiyamul lail kalau salatnya sebelum tidur, tahajud kalau salat-salatnya setelah tidur. Benten nami tapi sama esensinya itu-itu saja. Jadi qiyamul lail atau tahajud. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan bukti bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Islam itu bukan teroris. Islam itu tidak mengajarkan pembunuhan, tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan pemberontakan, pertumpahan darah. Tapi Islam itu damai, mengajarkan tebarkanlah salam, tebarkanlah silaturahim, tong papaseaan gitulah. Kemudian sedekah makanan, bagi-bagi makanan, jeung tetangga teh. Malah saru Rasulullah lamun urang nyayur tanya sing seueur tak kuahna teh, bagi-bagi. Mohon tabu Samsul ngadamel gule, bagikeun. Tong tetangga teh ukur ngambeu we, aduh itu Bu Samsul ngajung gule menit teu mere cenah. Tak ulah dugi kitu, tapi Islam mah harus naon? Kedah berbagi, bagi sedekah. Terutama di hari Jumat mah komo kedah bagi-bagi makanan di Al-Mutakin masihnya tadi mah kamari mah asa teu aya. Oh ya. Nah, Bapak sekalian, jadi sekali lagi Islam itu adalah agama yang damai, agama yang mengajarkan kedamaian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam tengah berada di kebun kurmanya. Lalu ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, jadi Abdullah bin Salam itu bade ngetes Nabi Muhammad, cik bener ieu teh nabi sanes atau nabi sanes. Jadi Abdullah bin Salam orang yang berilmu, ulamanya Bani Israel, bayangkan. Jadi didatangkan Rasulullah ketika Rasulullah sedang berada di kebun. Kemudian aku hendak bertanya dengan beberapa pertanyaan yang tidak ada satupun yang mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Tuh. Jadi dalam kitab-kitabnya Bani Israel tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini kecuali orang ini adalah nabi, kata Abdullah bin Salam ini. Maka datang kepada Nabi, jika engkau mampu menjawabnya, pasti aku akan beriman kepadamu. Dan kata Nabi Muhammad, cik Muhammad, jawab pertanyaannya. Lamun bil anjeun bisa ngajawab, abdi bade ieu cenah, bade taslim, bade asup agama Islam. Nah, kemudian sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini melanjutkan, lalu ia menanyakan pertanyaan pertama.
tentang kemiripan seorang anak dengan orang tuanya, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi saur Abdullah bin Salam cik naon nu menyebabkan seorang anak itu mirip bapaknya, teu mirip tetanggana gitu. Jadi mirip bapaknya. Kunaon sababna? Kemudian pertanyaan kedua, tentang apa yang pertama kali akan dibangkitkan? Dan ketiga, makanan apa yang pertama kali akan dimakan penduduk surga? Cik naon cenah daheureun nupang awal-awalna dimakan oleh ahli surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, baru saja Jibril memberitahukan kepadaku. Jadi Rasulullah mah tidak akan menjawab tanpa ada wahyu, tanpa ada pemberitahuan dari Jibril. Rasulullah menyampaikan, Jibril baru saja memberitahukan kepadaku, jawabannya. Tapi satu azan ngawalar Abdullah bin Salam, Jibril adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Tah orang-orang Yahudi mah malaikat wae dimusuhan. Kamu jelema gitu nya mau Yahudi mah ka ayeuna perang we tah di Palestina. Itu sifat dan karakter orang Yahudi teh memusuhi Jibril. Lalu Rasulullah SAW menguraikan jawabannya. Adapun perihal kemiripan itu, kemiripan anak kepada bapaknya, apabila mani suami lebih dahulu keluar dari mani istrinya, maka anak akan mirip ayahnya. Tah ieu ilmu ilmunya. Jadi lamun anak urang hayang jiga mirip bapaknya, jadi nu kedah keluar teh bapana heula. Ieu rada jorok tapi ilmu ieu teh. Jadi gitu. Ya lamun ieu Bu Jejen. Lamun si Irfan mirip Pak Jejen, berarti geus pasti eta mah bapana leuwih teu heula. Tapi lamun nu teu heula ibuna nu kaluna mirip ibuna tah gitu. Saya teh ilmu. Jadi tidak mungkin mirip tetangga, dah ieu pasti bapana tah gitu. Nah, jadi kemiripan seseorang itu tergantung dari mani seorang ayah lebih dulu keluar atau dari ibunya gitu. Kemudian sedangkan sesuatu yang akan dibangkitkan pertama kali adalah api yang akan muncul dari arah musyrik. Nah, jadi ketika hari kiamat akan muncul dari arah timur dan manusia akan dibangkitkan ke arah barat. Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah anu terang teu. Engke di surga nu paling pertama kali dituang ku urang naon? Bala-bala. Ulen. Ternyata anu dimakan oleh ahli surga itu adalah hati ikan paus, daging hati ikan paus. Ternyata itu makanan yang paling enak. Abdi ge duwi ka ayeuna teh acan ngarosan tah hati ikan paus lasanes hati sapi nu kamari kurban sanes. Hati ikan paus ternyata itu teh makanan penduduk surga. Saur nama eta teh paling raos. Tangke bisi buka pangandarannya. Agak hati ikan paus cik ngerasana kumaha eta teh. Ternyata itu ada di hadis. Nah, cenah Pak Sofyan halal gitu. Seluruh makhluk yang ada di laut itu halal, ya. Tidak ada yang haram gitu. Nah, jadi termasuk hati ikan paus itu halal. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, kemudian Abdullah bin Salam beriman dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mendengar jawaban ini, Abdullah bin Salam langsung taslim, langsung syahadat. Karena yakin bahwa ini adalah bukan manusia biasa. Rasulullah adalah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, Nabi, utusan Allah. Wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku, tentu mereka akan mendustakanku dan akan mengata-ngataiku, maka sembunyikanlah aku dari dan kumpulkanlah mereka dan tanyakan kepada mereka tentang diriku. Lalu setelah itu ada orang-orang Yahudi yang datang. Lalu orang-orang Yahudi berkumpul. Nabi SAW bertanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Jadi si Abdullah bin Salam nyumfut, ditaroskeun ke orang-orang Yahudi, cik menurut anjeun Abdullah bin Salam teh kumaha eta teh? Mereka menjawab, dia adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami, seorang alim di antara kami dan anak dari orang alim kami. Orang terbaik di antara kami dan anak dari orang yang terbaik di antara kami. Jadi dipuji tak orang Yahudi teh. Abdullah bin Salam teh ulama kami orang terbaik katanya, orang jujur. Lantas Rasulullah SAW melanjutkan, apa pendapat kalian jika seandainya Abdullah bin Salam telah masuk Islam,
Kumaha cenah lamun si Abdullah bin Salam teh lebat Islam? Apakah kalian juga akan masuk Islam? Kata Rasulullah kepada sekumpulan orang-orang Yahudi. Mereka menjawab, dia berlindung kepada Allah, dia tidak mungkin melakukan itu, kata orang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, sekarang keluarlah Abdullah Salam. Abdullah Salam keluar tina penyumputan gitu. Kemudian Abdullah Salam menerima mereka seraya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Abdullah bin Salam syahadat di depan teman-temannya, di depan orang-orang Yahudi. Kemudian mereka lalu mengatakan, orang Yahudi begitu mendengar Abdullah bin Salam masuk Islam, dia berubah pikiran. Dia adalah sejelek-jelek orang di antara kami dan anak dari orang terjelek di antara kami. Dia adalah orang paling bodoh di antara kami dan anak dari orang bodoh di antara kami. Abdullah bin Salam kemudian berkata, wahai Rasulullah, bukankah tadi telah saya katakan bahwa mereka itu al-kadzab, pendusta. Jadi sifat orang Yahudi gitu. Tadi Nyai Rasulullah teh Abdullah bin Salam orang terbaik, orang jujur, orang paling terbaik di antara kami. Tapi begitu mendengar Abdullah bin Salam masuk Islam, jadi berubah pikirannya. Nah itulah orang-orang sifat-sifat orang Yahudi. Jadi intinya Bapak sekalian, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Dan ulama-ulama Bani Israel pun yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Nah, kemudian ada sedikit kisah tentang Abdullah bin Salam, tentang bahwa pertama Rasulullah SAW telah mempersaksikan beliau itu adalah sebagai penduduk surga. Jadi akhirnya Abdullah bin Salam itu menjadi sahabatnya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, tidaklah aku mendengar Nabi SAW mengatakan kepada seorang pun yang masih hidup bahwa ia adalah penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3601. Jadi pelajaran dari hadis ini bahwa Islam itu mengajarkan perdamaian, tidak mengajarkan teroris, tidak mengajarkan pembunuhan. Hadis yang tadi menjelaskan tebarkanlah salam, sambungkan silaturahim, sedekah makanan, bagi-bagi makanan, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kemudian sholat di waktu orang-orang lain sedang tidur terlelap, kan batur barawa mah urang gugah jam 3 gugah kacai sholat tahajud, minimal sholat tahajudnya 1 rakaat lah. Jadi salat witir mah wayahna ulah dikantunkeun. Rasulullah walaupun dalam keadaan sapar tidak pernah meninggalkan salat witir. Nah, jadi dalam keadaan sapar mah Bu, pami ibu bade safar ka manalah? Bade ke Jakarta, boleh meninggalkan salat rawatib. Salat rawatib itu salat yang menghitung salat wajib. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Setelah asar dan setelah pada asar tidak ada. Itu sholat rawatib. Rasulullah meninggalkan sholat rawatib kecuali 2 rakaat sholat fajar, sholat subuh, dan sholat witir tidak pernah ditinggal. Nah, jadi kayak ibu-ibu pami ke Mekah, di itu tersayus sholat rawatib karena Rasulullah mencontoh demikian. Tapi jangan pernah ditinggal sholat witir atau sholat tahajud atau sholat 2 rakaat sebelum fajar. Kata Rasulullah, pahala atau keutamaan sholat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi pemilik di dunia itu naon terbaik teh lah, mobil BMW anu hargana atanapi mobil Lamborghini anu hargana 1 triliun itu masih lebih baik dari sholat 2 rakaat sebelum fajar. Makanya ulah dikantunkeun eta sholat 2 rakaat. Tah itu kemudian lajengkeun karena terjemahan sanesna, awalan dan tidakkah yakun ada lahum bagi mereka ayatan bukti ayya'lamahu bahwa mengetahuinya ulama'u para ulama Bani Israel tadi. Walau dan kalau nazalnahu kami menurunkannya ala banin atas segala sebagian azzamin bukan bangsa Arab. Faqarahu lalu dia baca
lalu dia bacakan padanya alaihim kepada mereka makanu mereka tidak bihi mu'minin dengan beriman. Kadzalika demikianlah salaknahu kami masukkan ia sifat dusta dan ingkar fi qulubil mujrimin ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, jadi sekali lagi walaupun ada seorang profesor yang memiliki pesantren 12 hektar mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan wahyu Allah, maka jangan dituruti. Karena itu adalah pemahaman yang sesat. Nah, beribadah sebagai ngebahas tentang 10 kriteria orang-orang yang disesatkan menurut siapa? Sanes menurut Abdi, tapi menurut MUI. Nah, jadi MUI mengatakan ada 10 kriteria tentang aliran asal karena bahaya kalau ini tidak disampaikan bisi kayak ya pendatang kan dia anu mengatakan anu ngajak-ngajak ngaji tapi ngaji itu biasanya sok susulmutan kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah maka hati-hati kata MUI aliran sesat itu diantaranya mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman kan ada 6, iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada hari akhir 6 ya. Nah, kalau satu saja diingkari, maka dia sudah keluar dari koridor Islam. Pasti dia sesat gitu. Kemudian yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pedoman hidup bagi seorang muslim itu hanya 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti turunannya ada ijma ulama, ada qiyas dan sebagainya. Tapi sumber hukumnya 2 Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lain. Misalnya ada yang mengatakan ini dasarnya ini adalah kitab Weda atau naon gitulah. Nah, jadi Islam pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kalau ada orang meyakini setelah Al-Quran itu ada wahyu, itu juga sudah termasuk orang-orang yang sesat. Jika dirinya tah kapungur di balena aya tah di sekat pasar geuning aya ieu ada yang mengaku bahwa mengaku nabi itu mengaku kiamat bakal datang gitu. Mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Qur'an. Tah si Panji Gumilang kamari mengatakan meragukan isi Al-Qur'an. Nah, ini kalau sudah ragu kepada Al-Qur'an, maka dia termasuk ke dalam orang yang sesat. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan sembarang, dengan logika. Tapi harus berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di. Itu tafsir-tafsir yang sahih yang sudah dibuat oleh para ulama. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini juga salah satu kriteria. Kalau ada yang mengatakan tidak percaya kepada hadis, ada kapungkur namina kelompok ingkar sunnah. Namina teh ingkar sunnah teu percaya kana hadis. Jadi Al-Qur'an we sadayana gitu. Padahal orang bade tiasa salat kumaha? Belajar salat itu tidak ada di Al-Qur'an. Sok carana takbir, carana sujud, carana ruku dari Al-Qur'an tidak ada di Al-Qur'an, adanya di hadis. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya kepada hadis, maka dia termasuk kelompok orang yang sesat. Kemudian yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Nah, jadi seseorang yang sudah menghina, melecehkan, tidak percaya kepada Rasulullah, maka dia sungguh sesat. Kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, dari zaman Rasul sampai sekarang sauna terus ayat 30 orang anu ngaku nabi. Terakhir di Muhammad Doha aya ulah tukang syukur anu ngaku nabi sa da hilap deui nya. Ternyata ulah dipercaya ka dia tukang syukur ngaku nabi. Kemudian mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Pan aya pemahaman teu kudu ka Mekah cenah malah. Kali itu ka Iman Ramayu karena Indonesia tanah suci. Nyebut gitunya. Indonesia tanah terkenal ayat anu kitu jelema kade ulah dipercaya eta Panji Gumilang. Aduh. Ya Allah. Kemudian salat wajib tidak 5 waktu. Kapungur abi nunjuk remaja. Wah cenah teh salat kitu naon.
Yang penting mah yakin. Tah hati-hati ada orang yang mengatakan begitu. Salat mah wajib. Bade ustad, bade orang biasa, bade sahawai teu kenging ditinggalkeun. Bahkan salat mah anu gering wae kedah salat. Tah Bapak muslihnya mudah-mudahan sing didamangkeun salatna wayahna kedah diwartosan. Waktosna salat kedah teu tiasa tatih duduk, teu tiasa duduk berbaring, teu tiasa berbaring ngiceup dengan isyarat insyaallah sudah bisa. Kemudian terakhir mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Nah, jadi ada orang yang saeutik sama kafir. Ada orang yang saeutik tidak boleh. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang tanpa ada 10 kriteria nu tadi tah. Jadi hati-hati urang ge sebagai seorang muslim tidak ujug-ujug si eta mah kafir, tidak boleh. Jadi orang mah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya sekali lagi mari perkuat akidah kita. Tidak boleh terbawa arus sekelompok orang yang tidak yang tidak berpemahaman kepada pemahaman yang benar, yaitu melalui pemahaman Al-Quran As-Sunnah melalui para ulama yang sudah wakili oleh Majelis Ulama Indonesia tentang siapa saja yang kafir, siapa yang tidak. Tadi sudah disebutkan, mudah-mudahan kita semuanya tidak terombang-ambing oleh pemahaman-pemahaman yang sesat gitu panginten. Tah gitu terakhir panginten sekedap deui pribados sejak pamitan gitunya. Sanes pamitan. Jadi saur para ulama upami bade umroh gitunya pan kedah nyungkeun dihapunten intina mah gitulah pribados sareng pun bojo nyungkeun dihapunten kasadayana bilih aya kalapatan pan umroh teh bade ngabersihan dosa gitunya heug urang teh kadu dosa ka tetangga atau bade tiasa dihampura kumaha ku Allah lamun urang teu dihampura ku papada manusia pribados insyaallah jeung sarasa enjing bade angkat umroh saja. Pribados mah niatna insyaallah bade ngabadalan pun biang lagi naon kapungkur ka atas umroh tahun 2017 nu ayeuna mah insyaallah bade ngabadalan umroh pun biang kunaon kapungkur pun biang teh kantos nyarios hoyong umroh mung teu kabujeng umroh kemudian kabujeng pupus. Tah para ulama membolehkan kalau seseorang anak itu mengumrohkan ibunya. Jadi ini juga ilmu bagi kita semua. Ada hal yang dibolehkan, misalkan sedekah atas nama orang tua, itu boleh. Ya abdi bade nitip sedekah ke Pak DKM, nitip wakaf atas nama almarhum ibu, boleh. Yang kedua, mengumrohkan atau menghajikan seseorang yang sudah meninggal, ibu, bapak, boleh. Itu asal oleh siapa? Oleh anaknya. Jadi boleh kalau nanti ibu-ibu misalnya punya niat bade ngumrohkeun pun biang, hanya syaratnya harus pernah umroh atau pernah haji gitu. Jadi kalau yang belum pernah umroh, belum pernah haji tidak boleh membandalkan umroh. Jadi kedah umroh heula atanapi haji heula nembe tiasa ngaumrohkeun pun biang atau pun bapak itu boleh gitu. Jadi pribados ge insyaallah bade ngabadalan umroh pun biang pidoana ti sadayana sareng hapunten sekali deui bilih aya kalapatan hapunten pisan. Da pribados mah insyaallah selik putih cak herang teu aya perasaan dendam. Daya perasaan ngewa kata tetangga daya kata insyaallah selik putih saera nyuhkeun dihapunten bilih aya kalapatan gitu. Oke ngawakilan pun bojo sami-sami nyuhkeun dihapunten bilih margi ari pun bojo mah rata-rata benten sareng pamegat pun bojo mah biasana rada sering gitu tah. Benten aya pamegat abi mah jarang nyeros kecuali nuju dakwah gitu. Tapi istri mah kadang-kadang sok gitu pupampi dihapunten ku sadayana gitu. Panginten terakhir ngiring doa ke ramana Bapak Musli ajeuna nuju koma. Mudah-mudahan sing dibasian anu terbaik lah. Sing didamangkeun mudah-mudahan sing sehat gitu tapi sing dipasian anu terbaik ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana sabil basa isfi anta safila sifa ukalla yughadilus taqma. Tunuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.